Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Masakan mama yang paling juara. I love you, mom. I love you. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Untuk yang sudah online, silakan teman-temannya diajak untuk langsung klik video yang ada di Siakat ya. Sekali lagi untuk yang sudah melihat di YouTube, silakan teman-temannya diajak untuk mengklik langsung video yang ada di Siakat untuk nanti bisa mengikuti perkuliahan saya. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Pesan mama, tetap rendah hati, harus Siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Untuk yang sudah bergabung, sekali lagi silahkan teman-temannya bisa diajak untuk langsung mengklik video yang ada di Siakat. Untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan streaming YouTube langsung. Ya, ada beberapa perubahan yang mungkin akan kita lakukan ya.
Yang pertama untuk presensi nanti tetap sama. Yang pertama silakan Anda disiakat seperti biasanya. Kemudian juga saya minta Anda untuk komen di YouTube pada fasilitas live chat ya. Jadi kalau Anda masuk ke YouTube itu ada live chatnya. Nah, silakan bisa Anda buka live chatnya. Ya, saya perlihatkan di sini misalnya ya. Nah, di sebelah kanan itu ada live chat. Di sebelah kanan. Nah, ini silakan Anda tuliskan nama untuk kehadiran. Misalnya di sebelah kanan itu ada live chat. Di sebelah kanan, silakan Anda tuliskan nama lengkap Anda untuk kehadiran. Misalnya hadir. Nah, nanti akan tampil di sini. Jadi kita bisa berinteraksi siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Selain yang masuk ke siakan ya. Jadi sekali lagi silahkan Anda bisa komen di live chatnya untuk melihat kehadiran Anda pada fungsi live streamingnya ini. Komen di live chatnya untuk ya, demikian juga kalau nanti ada pertanyaan di tengah jalan karena kita tidak bisa interaksi langsung sebagaimana di Zoom atau di Jitsi, silakan juga bisa menuliskan pertanyaan atau komentar ya di sebelah kanannya. Silakan juga sekali lagi ada Pak Asif ini Tekom Kendal atau komentar ya di diintai saya oleh dosen di Tekom Kendal. Ya, oke Mbak Dian Putri silahkan selamat bergabung. Yang lainnya diajari juga bagaimana komentarnya di situ. Sebelum nanti saya mulai, saya akan mulai 3 menit lagi sambil menunggu yang presensi ya. Ajari juga bagaimana komentarnya di situ. Sebelum nanti saya mulai, saya akan mulai 3 menit lagi sambil menunggu yang presensi ya. Ajari juga bagaimana komentarnya di situ. Sebelum nanti saya mulai, saya akan mulai 3 menit lagi sambil menunggu yang presensi ya. Ya, tes dulu mungkin suara saya cukup bisa dengar ya, Mbak Heni, Mbak Dian. Ya, tes dulu mungkin suara saya cukup bisa dengar ya, Mbak Heni, Mbak Dian. Ya, tes dulu mungkin suara saya cukup bisa dengar ya, Mbak Heni, Mbak Dian. Ya, selamat datang Mbak Sepin. Selamat bergabung. Ya, selamat datang Mbak Sepin. Selamat bergabung. Masa sih, coba volumemu dibesarkan Mbak Sepin. Selamat datang Mbak Sepin. Volumenya mungkin. Selamat bergabung. Masa sih, coba volumemu dibesarkan Mbak Sepin. Mbak Sepin, volumenya mungkin. Selamat bergabung. Masa sih, coba volumemu dibesarkan Mbak Sepin. Mbak Sepin, volumenya mungkin. Selamat bergabung. Ya, emang agak sedikit menggema karena saya pakai 2 monitor. Ya, emang agak sedikit menggema karena saya pakai 2 monitor. Yang satu untuk menampilkan nanti yang saya gunakan sebagai perkuliahan. Agak sedikit menggema karena saya pakai yang satunya untuk ini apa namanya untuk menampilkan nanti yang saya gunakan sebagai perkuliahan. Agak sedikit menggema karena saya pakai yang satunya untuk ini apa namanya untuk menampilkan nanti yang saya gunakan sebagai perkuliahan. Agak sedikit menggema karena saya pakai yang satunya untuk ini apa namanya
untuk menampilkan nanti akan digunakan sebagai perkuliahan agak sedikit menggema karena saya yang satunya untuk ini apa namanya untuk menampilkan nanti akan digunakan sebagai perkuliahan agak sedikit menggema karena saya yang satunya untuk ini apa namanya untuk menampilkan nanti akan digunakan sebagai perkuliahan agak sedikit menggema karena saya yang satunya ya oke. Kemudian untuk menghemat bandwidth barangkali bisa disetting untuk pengaturan kemudian videonya ya. Untuk menghemat bandwidth barangkali bisa disetting untuk pengaturan kemudian videonya ya. Untuk menghemat bandwidth barangkali bisa di ya oke, ternyata tadi saya double menampilkan. Sekarang suaranya bisa lebih enak didengar ya. Sudah nggak menggema lagi ya. Ya oke. Mahesa Purnama siapa ya? Kok ada nama Mahesa Purnama? Ya oke, saya mulai aja untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu berkaitan dengan truth ya. Ya, terakhir kita sudah membuat database. Saya harap sudah dicoba semuanya, sudah membuat database semuanya. Jadi kita hari ini melanjutkan ke materi berikutnya berkaitan dengan input datanya ya, input datanya ya oke. Nanti input datanya bentuknya seperti ini ya, membuat form untuk data mahasiswa kemarin. Kemudian kalau nanti kita klik input data maka akan tersimpan dan dilanjutkan dengan memanggil ini tabel database tadi ya, tabel database tadi ya. Kita hari ini akan fokus ke input datanya terlebih dahulu ya, input data ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk truth ya, baik itu input data kemudian menampilkan data, edit maupun hapus itu selalu terkoneksi ke database. Jadi kalau kita input lari ke database, kemudian nanti kalau misalnya kita menampilkan data kembali juga akan terkoneksi ke database. Pada waktu kita edit juga mengedit yang ada di database. Demikian juga pada waktu kita menghapus itu pun juga terkoneksi ke database. Jadi tiap perintah baik itu create, read, update maupun delete selalu connect ke database yang ada di sini. Nah, karena selalu terkonek ke database berarti ada perintah yang nanti akan kita ulang yang tersimpan atau yang terkoneksi ke database tadi. Nah, daripada kita mengulang-ulang perintah yang sama, maka langkah pertama kita buat sebuah file yang menghubungkan antara database dengan aplikasinya, dengan formnya. Nah, misalnya kita simpan dengan nama sambung misalnya ya, kita bikin file baru. Nah, sebelumnya silakan Anda bikin folder ya, di port www misalnya saya kasih nama di sini Siakat KAP 182. Nah, ini kita nyimpennya semuanya di sini.
Oke, langkah berikutnya kita buka delivernya, kita bikin file baru. Nah, boleh HTML, boleh PHP. Oke, sebaiknya PHP karena kita menggunakan perintah PHP. Masuk ke code. Nah, oke, untuk menghemat waktu saya langsung copy aja filenya. Jadi saya terangkan maksudnya kode ini apa. Saya satukan ke sini. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ada di sini tadi ya. Nih, saya terangkan yang ada di sini. Jadi ada beberapa variabel atau parameter yang kita perlukan untuk koneksi ke database. Jadi ada host, ada user, kemudian password dan nama pengguna. Nah, sebenarnya informasi ini sudah ada di PHP MyAdmin. Jadi kalau Anda buka PHP MyAdmin kemudian masuk ke home, nah di sini ada informasi mengenai servernya, namanya apa, kemudian penggunanya siapa, ya, user ini penggunanya. Kemudian kalau tadi awalnya kita masuk ke PHP MyAdmin kok ada passwordnya, berarti password itu yang kita gunakan untuk DB user atau DB password yang ada di variabel passwordnya tadi. Tapi biasanya kalau kita lokal tidak ada passwordnya ya. Cuman kalau nanti kita sudah ke website beneran online, itu tiap kali orang mau membuat database biasanya ada pembuatan username sama password untuk tiap database yang berbeda. Nah, tapi kalau kita local host, usernya root biasanya, kemudian untuk passwordnya bisa dikosongkan. Kemudian setelah itu juga ada informasi mengenai database-nya tadi ini. Jadi database ini yang kemarin kita buat, jadi ini masih struktur saja, belum ada isinya, yang masih kosong. Jadi kalau tandanya kosong itu kalau kita akan tombol browse belum bisa, munculnya hanya tanda silang, artinya masih kosong, belum ada isinya sama sekali. Ya, oke, berarti informasi itu kita masukkan. Nah, yang pertama ini variabelnya dbhost. Dbhost ini untuk nama servernya. Ya, nama server yang kita pakai. Karena kita menggunakan server lokal di komputer, maka menggunakan localhost. Jadi tanda petik localhost. Petiknya boleh petik tunggal, boleh petik ganda. Ya, boleh petik tunggal, boleh petik ganda. Kemudian db user ini adalah nama usernya. Nah, sekali lagi nama usernya tadi lihat di sini ini di gambar rumahnya ada klik ya, home-nya. Ini ada nama server, kemudian nama usernya. Nama usernya adalah root. Nah, masukkan nama rootnya tadi di depan. Kalau kemarin waktu kita belajar SQL server itu nama usernya sa. Nah, sa. Passwordnya kosong gitu ya. Tapi kalau di MySQL nama usernya adalah root. Kemudian passwordnya kosongi. Nah, hati-hati ini, ngosonginya bukan tanda petik spasi, tapi langsung sambung aja ya. Kalau spasi ini artinya ada passwordnya, walaupun hanya spasi kosong. Tapi kalau tidak ada passwordnya sama sekali, langsung aja petik-petik. Ya, boleh petik tunggal, boleh petik ganda. Kemudian yang terakhir adalah dbname. Nah, dbname ini diisi dengan nama database-nya. Database yang akan kita gunakan namanya adalah Siakat KAP 182. Nah, silakan nama ini Anda masukkan ke sini. Siakat KAP 182. Ya, masukkan di situ. Nah, ini baru menyiapkan parameter atau variabelnya. Berikutnya menjalankannya pakai perintah ini $connect. Ya. Perintahnya sebenarnya ini MySQL key connect. Ya, tapi hasil perintah ini kita simpan ke variabel yang namanya connect. Nah, variabel connect ini yang nanti kita uji nyambung enggak informasi mengenai MySQL-nya dengan PHP-nya. Kalau nyambung maka nanti akan bisa lanjut ke input dan sebagainya. Tapi kalau tidak nanti muncul ini perintah koneksi database gagal. Ya, saya ulangi. Nah, masukkan tadi parameter-parameter tadi MySQL connect, kemudian dbhost masukkan ya urut. Jadi lokal dbhost dulu, nama hostnya dulu, kemudian nama usernya,
kemudian diikuti password, kemudian diikuti oleh nama database-nya. Ya, sesuai dengan variabel-variabelnya ini tadi. Nah, kalau udah dieksekusi, ini jadi sebenarnya sudah dieksekusi, cuma hasil eksekusinya bisa benar, bisa salah, bisa true, bisa false ya. If connect, nah jika tidak connect ada tanda serunya, artinya tidak connect ya. Jika tidak connect, maka nanti akan muncul koneksi database gagal. Nah, muncul ini, counter pesan ini. Ya. Kemudian muncul pesan errornya apa? Ini muncul pesan error bawaan sistem, kemudian exit ini akan keluar, jadi akan mengakhiri program. Nah, ini file sambung itu nanti dijalankannya bukan secara langsung localhost sambung, bukan, tetapi nanti kita include-kan ke dalam file-file yang berkaitan dengan koneksi database. Oke, mungkin saya cuma dulu aja. Save. Ingat tadi nyimpennya di tempat yang sudah disiapkan. Saya di sini www siakat KAP ini ya. Ya, saya kasih namanya adalah ya bisa sambung, bisa hubung atau yang apapun. Di sini namanya sambung PHP. Oke. Sambung tipenya PHP. Ada juga yang biasanya menggunakan filenya bukan PHP tapi INC ya, INC. Atau ada juga yang menggunakan kata con ya, dari kata connect dan sebagainya. Silakan. Oke, biar kita mungkin karena kita mata kuliahnya PHP, saya kasih nama PHP aja, sambung PHP. Oke, saya save. Nah, sekarang kita udah punya file namanya sambung PHP. Nah, cara meriksa apakah sambung PHP ini benar atau tidak, saya biasanya kita buka di localhost, namanya tadi siakat KAP 182. Nah, sudah ada file sambung ya. Coba saya klik. Nah, kalau tidak muncul pesan apapun, berarti perintah tadi benar ya, perintah tadi benar. Tetapi kalau muncul pesan justru error malahan. Memang tidak muncul pesan karena kita tidak karena dari perintah ini tidak memunculkan menyimpan dan sebagainya ya. Jadi hanya connect atau tidak, tandanya connect, tidak muncul pesan apapun. Tapi kalau muncul pesan justru error. Makanya di sini jika tidak connect, ini artinya ya, jika tidak connect maka muncul pesan koneksi database gagal. Contoh ya, contoh saya kasih usernya ini, usernya saya kosongi, tidak saya root ya, saya simpan ulang, kemudian coba saya refresh, ini saya enter. Nah, tadi kan muncul koneksi database gagal untuk pesan, koneksi database gagal, access denied for bla bla bla. Nah, kata-kata koneksi database gagal kan dari sini, ini koneksi database gagal, kemudian pesan ini access denied for. Nah, ini untuk mengetahui errornya di mana. Jadi programmer atau si penulis coding ini bisa tahu kesalahannya ada di bagian mana. Ya, kalau kesalahannya di sini berarti localhost ya, di usernya tadi, access denied for user. Nah, tadi bisa dicek pada bagian usernya, dicek oh salahnya di mana ya. Nah, misalnya saya rubah, saya kasih root sekarang. Nah, ini kalau udah dikasih root kemudian saya refresh, nah tidak muncul pesan apapun, berarti artinya benar, benar ya. Contoh lagi, siakatnya saya tidak kasih P, lupa misalnya ya, siakat KA 182 kira-kira jalan enggak dan muncul pesan apa, saya refresh. Nah, muncul pesan apa ini, koneksi database gagal, unknown database siakat. Nah, berarti artinya ada kesalahan pada database-nya. Jadi kita bisa mengira-ngira kesalahannya di bagian mana ya. Nah, itu berkaitan dengan perintah yang ada di file sambung ya, begitu ya. Selamat datang Mbak Deti dan Mbak Luki, sudah hadir. Mbak Lailatul juga sudah hadir. Oke.
Nah, kalau udah, langkah berikutnya kita bikin formnya sekarang, form untuk input data. Nah, saya rasa kalau form ini gak ada masalah ya, sudah sering Anda buat kan. Jadi mungkin saya nggak akan lama-lama untuk bikin formnya ini, saya buka aja yang udah jadi ya, nanti biar kita fokus ke saya copy aja ini input MHS, saya kopikan ke sini. Ya, oke, kita buka input MHS. Langkah-langkah pembuatannya sama seperti biasanya ya. Jadi yang penting adalah formnya boleh dikasih nama, boleh tidak. Kemudian metodenya post, actionnya, nah ini yang penting, actionnya itu diarahkan ke file apa nanti, biasanya seringkali lupa ini ya, seringkali lupa. Nah kemudian nama-nama dari text boxnya ini saya kasih nama npm, yang ini saya kasih nama, yang ini berupa pilihan, saya kasih nama jenis kelamin, sambung aja jenis kelaminnya. Kemudian pilihannya seperti biasa masuk ke list value ya, laki-laki perempuan ya. Kemudian untuk semester pakai textbox lagi, lebarnya saya bikin 3 aja. Kemudian untuk jurusan ya, ini pakai list value, pilihannya ada 4 ini. Ada sistem komputer, komputerisasi akuntansi, desain grafis, dan manajemen informatika ya. Oke, saya ambil sampel seperti di tempat kita lah ya. Mau ditambah lagi boleh ya. Komputer, komputerisasi akuntansi, desain grafis, manajemen informatika ya. Oke, kemudian yang terakhir ada alamat. Tipenya saya bikin memo text area ya, text area, widthnya 40, number line-nya 3, jadi biar lebarnya 3, lebarnya 40 ya, saya kasih nama alamat ya. Kemudian input data, ini tombol link-nya submit, kemudian value-nya adalah input data atau simpan atau yang lain, jangan lupa action-nya submit. Kemudian yang terakhir ada tombol reset ya, value-nya reset, kemudian actionnya saya pilih reset form ya, fungsinya untuk mengosongkan kembali ya, supaya rapi pakai tabel ya, biasanya ya ini ya, rasanya tidak ada masalah ya. Ya, selamat datang Mbak Verina. Ya, oke. Mungkin tidak ada masalah untuk pembuatan form data mahasiswanya. Sekali lagi kuncinya yang penting di sini. Ya, pada formnya Anda lihat pada bagian action. Nah, ini ya. Action input MHS proses. Inilah yang nanti kita gunakan untuk terhubung dengan input data. Ya, Mbak Sevi, nanti codingnya lihat di blog saya aja. Jadi kalau mau lihat codingnya lebih lengkap, tidak usah di SS ya, buka aja blog saya kayak biasanya. Sudah saya siapin di sini kok. Daripada tempat-tempat foto nanti malah nggak konsentrasi ke materinya ya, masuk ke sini pemrograman BPHP. Nah terus ini ya, yang truth ini truth sederhana dengan PHP MySQL. Nah dia akan terhubung ke Dropbox, ke Boxnet, sorry. Nah ini yang read, ini yang pertama input data, ini nanti yang untuk melihat data, ini yang untuk update dan delete saya jadikan satu. Kemudian berkaitan dengan MySQL nanti silakan di download di sini. Oke, begitu ya. Nanti download aja yang di sini. Oke, lanjut. Sekarang saya simpan ini.
file save dengan nama input MHS PHP. HTML boleh karena kita nggak ada fungsi PHP nya, boleh pakai HTML, tapi saya simpan dengan nama PHP. Oke, kita coba jalankan, buka browsernya. Nah ini ya, input MHS. Nah, ambil ini dulu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana supaya inputan data yang nanti kita masukkan di sini ini bisa masuk ke sini? Nah, ini harusnya ke sini nih. Jadi harus disimpan ke sini, ke tabel mahasiswa ini. Jadi muncul di browsnya akan muncul data-data nama yang Anda masukkan tadi. Sementara ini browsnya belum bisa karena memang belum dibuat ya, karena belum diinput. Ya, nanti kita inputnya dari sini. Nah, bagaimana caranya? Kayak biasanya tadi file yang kita gunakan untuk penentu input data, kalau kita klik itu ada pada bagian Excel ini ya, input MHS process. Nah, silakan langkah berikutnya Anda bikin input MHS process, file new, pilih yang PHP ya, klik ya, nah, kode yang lama seperti biasa kita hapus dulu, kosongi dulu. Nah, kita masukkan kodenya. Oke, saya sudah menuliskan codingnya, saya mulai dari awal ini dulu ya. Jadi kode pertama yang Anda ketikkan ini. Nah, biar nggak lupa saya kasih dulu. Yang pertama ini input one sambung PHP. Nah, perintah ini berfungsi untuk koneksi ke database-nya tadi ya, ke database. Karena kita mau input data ini supaya bisa masuk ke MySQL, maka perlu file perantara tadi, file koneksi ke database. Nah, koneksi database sudah kita buat dengan nama sambung. Nah, maka karena sudah ada namanya, cukup ketikkan aja dengan menggunakan perintah input one sambung PHP. Nah, artinya apa? Kalau tidak pakai input one sambung PHP, Anda harus tulis dulu ini baris 3 sampai dengan baris 14 di sini. Ini kalau tidak ada input one. Nah, jadi misalkan tidak ada ini ya, maka perintah input one-nya ini diganti dengan perintah tadi ini. Nah, daripada kita mengulang-ulang perintah ini, nanti kan input pakai ini, menampilkan data juga manggil lagi database-nya, mengedit, update juga manggil lagi, demikian juga hapus. Nah, maka daripada mengulang-ulang perintah sekian banyak ini, cukup dengan menggunakan perintah input one sambung PHP, sama halnya dengan menulis perintah ini tadi. Nah, kemudian $tbl name ini untuk menentukan tabel mana yang nanti akan diakses. Nah, karena yang akan kita akses adalah tabel mahasiswa, nanti kan ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah. Nah, sekarang ini yang mau kita masukkan input data adalah tabel mahasiswa. Nah, maka di sini perintahnya adalah $tbl name, namanya samakan dengan nama tabel tadi. Ya, ini saya keterangan koneksi ke database. Nah, ya oke. Jadi kalau nanti tabel yang digunakan lain, mungkin dosen, mungkin mata kuliah, mungkin barang dan sebagainya, tinggal disesuaikan aja. Nah, langkah berikutnya adalah mengambil variabel-variabel tadi ini, para komponen-komponennya ini, nama, npm dan sebagainya. Ya, sama kayak biasanya. Oke, saya ambil ini ya. Nah, $npm, siapkan variabel npm, kemudian untuk menyimpan textbox npm. Siapkan variabel nama untuk menyimpan nama. Kita lihat nama ini pakai apa ini? Nama-nama ya. Nah, sama berarti di sini juga pakai
nama. Ini harus sama dengan yang ada di fieldnya tadi, yang ada di form sebelumnya. Kalau ini bebas. Nah, tapi biar tidak berbeda dengan yang di database-nya, maka nama-namanya samakan, beserta tabelnya maksud saya. Lanjutkan dengan jenis kelamin, semester, prodi, dan alamat. Ya. Sekali lagi, pastikan nama-namanya sama. NPM, nama, jenis kelamin tanpa spasi, ya, semester, kemudian jurusan. Kita pakai prodi, ini bisa diganti prodi boleh. Kalau biar gak bingung, kasih aja namanya program studi saja. Ya, ini biar judulnya juga sama-sama prodi. Kemudian alamat pakai alamat juga. Oke. Nah, ini samakan prodi. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu UC Word untuk apa itu, Pak? Apa ada UC Word? Nah, UC Word ini singkatan dari uppercase word, ya, uppercase word, ya. Jadi fungsi yang nanti menjadikan teks yang dimasukkan menjadi kapital, uppercase, jadi kapital. Jadi walaupun kita nulisnya pakai huruf kecil, tersimpannya nanti akan terbaca menjadi kapital. Ya, ini langkah-langkah ini juga sama seperti yang selama ini sudah kita lakukan, ya. Variabel-variabel apa yang akan ditampilkan, ya, kita gunakan perintah $_post, string $_post. Ini jangan lupa UC Word kurung sendiri, ini kan harusnya cuma nama saja, ya. Karena menggunakan fungsi UC Word, ya, seperti ini sampai kurung. Ya, berikutnya tinggal kalau biasanya habis ini kan echo, yang sudah sering kita lakukan, ya, echo $nama atau jambi kalimat, namamu, nama Anda. Nah, biasanya begini, ya. Nah, ini kalau menampilkan. Nah, sekarang kita tidak menampilkan tapi disimpan. Nah, untuk menyimpan maka perintahnya menggunakan perintah SQL. Perintah SQL yang untuk menyimpan apa? Perintah query. Ada insert, ya, ada select, ada update, ada delete from. Nah, kita manfaatkan itu. Nah, karena kita mau menyimpan, maka kita gunakan perintah insert. Nah, insert into $tbl name, npm nama, jenis kelamin. Ini harusnya satu ke kanan, ya. Jadi Anda ketik aja terus ke kanan. Jadi jangan di-enter gini. Bandingan ini kalau ada angka 14-nya berarti Anda nulisnya di-enter. Tapi kalau ini hanya ada angka 13, nah berarti baris ini ditulis dalam satu baris sebenarnya, satu deret. Nah, sebaiknya kayak gini. Insert into $tbl name. Tbl name adalah nama dari tabel mahasiswa. Berarti masukkan ke dalam tabel mahasiswa urutannya NPM, nama, jenis kelamin, semester, prodi, alamat. Nah, ini penulisannya pastikan sama dengan yang ada di MySQL, di PHP-MyAdmin, ya, yang sabuk ini, ya. Ini berarti mengacu pada PHP-MyAdmin. Jadi ini NPM, nama, jenis kelamin, semester, prodi, alamat, samakan. Besar kecilnya huruf, karena PHP itu sensitive case, jadi besar kecil huruf berpengaruh. Kemudian value. Nah, value, jadi maksudnya, ya, masukkan ke dalam tabel mahasiswa dengan urutan NPM nama sampai dengan alamat, dengan NPM nama dengan ini, dengan nama-nama textbooknya tadi. Nah, ini yang sekarang NPM nama ini samakan dengan yang di sebelah kiri. NPM sama $NPM, $nama samakan dengan $nama sampai dengan $alamat. Ya. Urutannya ini juga harus sama. NPM yang pertama, kedua nama, berarti ini NPM dulu baru nama.
Yang ketiga jenis kelamin, jadi koma jenis kelamin, koma semester sampai dengan alamat. Nah, jadi menggunakan perintah SQL untuk penyimpanannya. Nah, inilah kenapa dulu pernah belajar perintah SQL, karena perintah SQL itu tidak hanya ada di database akses, tapi bisa dimanfaatkan hampir di semua database yang ada. Ya, salah satunya sekarang sedang kita bahas yaitu di PHP. Nah, ini baru perintahnya kita siapkan. Untuk menjalankan perintah ini supaya ini masuk gimana? Nah, gunakan perintah MySQL query. MySQL query. Nah, perintahnya ini sebenarnya. Kemudian $connect, $SQL. $SQL adalah nama ini tadi. Susunan perintah SQL yang akan kita jalankan. $connect itu ada di dalam file sambung. Nah, kita coba buka lagi file sambung. Di file sambung ada namanya variabel $connect. Nah, variabel ini yang kita jalankan di sini. $connect. Samakan. Jadi dia akan terhubung dengan file sambungnya tadi. Ya, supaya apa? Perintah ini di tabel mahasiswa dijalankan di database Siakat tadi. Nah, Siakat KAP 182 ini, informasi Siakat ini ada di variabel $connect. Nah, maka dipakai string connect atau $connect tadi. Nah, sebenarnya sampai sini udah jalan sebenarnya. Udah jalan. Jadi kalau Anda jalankan, asalkan Anda nulis perintahnya sudah benar, maka hasilnya nanti akan tersimpan ke database Siakatnya tadi. Tetapi kan kemungkinan ada dua ya, bisa nulisnya keliru atau juga bisa benar. Kalau benar tersimpan ke database, kalau keliru gimana? Nah, kalau keliru tampilkan pesan nantinya, biar si pengguna itu, usernya nantinya, oh saya ada kesalahan misalnya. Nah, maka kita perlu ada pemberian pesan, sudah masuk ataukah belum, sudah benar ataukah belum. Nah, kita gunakan perintah if ini. Langsung aja saya copy semuanya. Nah, if result, nah result itu hasil perintah query-nya tadi. Ya, jadi jika perintah query-nya ini benar, maka script language JavaScript dokumen location href lihat MHS, berarti akan memanggil lihat MHS. Lihat MHS itu nanti perintah atau coding yang untuk menampilkan data. Nah, menampilkan data ini. Nah, berhubung ini belum kita buat, maka sementara perintah ini kita abaikan dulu. Ya, saya abaikan dulu. Jadi silakan dihapus dulu, kemudian diganti dengan kata-kata data tersimpan misalnya. Nah, pakai kata-kata ini dulu sebagai penggantinya. Jadi jika perintahnya benar, ya, jika variabel set ini bernilai true, kalau tadi note kan ada tanda serunya seperti yang disambung, ini ada serunya, berarti jika tidak. Tapi kalau tidak ada serunya, berarti artinya perintahnya berjalan. Jika perintahnya benar, baik itu variabel maupun perintah insertnya benar, maksudnya query-nya berjalan benar, maka muncul pesan data telah tersimpan. Tapi kalau tidak, else, maka muncul ada pesan ada kesalahan input data. Nah, kalau ada pesan ini, berarti ada inputan yang keliru. Mungkin variabelnya yang tidak sesuai, mungkin juga ada kesalahan yang lain. Intinya tidak connect ke database. Kemudian yang terakhir, MySQL close. Nah, MySQL close ini kebalikan dari perintah MySQL connect. Jadi kalau connect terhubung, kalau close maka dia akan memutus hubungan. Memutus hubungan dari variabel $connect-nya tadi ini yang ada di dalam file sambung. Ya, jadi yang perintah tadi, yang JavaScript tadi, sementara nanti diabaikan dulu ini ya. Harusnya ada perintah ini, harusnya language JavaScript ini. Tapi karena membutuhkan file lihat MHS, ini saya kembalikan ke sini dulu. Nah, karena ini butuh file yang namanya lihat MHS, dan saat ini kita belum lihat MHS, belum membuat lihat MHS, maka sementara perintah ini dihapus dulu. Atau tetap boleh ditulis, biar nanti besok kalau lanjut tidak perlu nulis ulang.
tambahkan aja dengan perintah. Nah, ini ada kurang setnya ya, script language. Nah, jadinya begini, tambahkan aja perintah gini. Nah, tanda seru main gitu, main ini artinya perintah ini nanti tidak akan dijalankan, karena kalau dijalankan malah error nanti jadinya ya, kan ada error. Oke, coba sementara tetap saya buat dulu aja lah, nggak apa-apa, biar tahu pesannya bagaimana, kenapa kok perlu disembunyikan dulu ya, atau tidak perlu ditulis dulu ya, karena butuh file HTML dan efeknya kayak apa. Oke, coba ya, saya simpan dulu, simpennya samakan dengan yang ada di sini tadi ya. Ini berarti namanya input MHS process ya, input MHS process, tipenya PHP ya. Oke, coba sekarang kita jalankan ya, saya refresh dulu, kita coba isi baru nomor npm 123.123.123, namanya Iman Sofik S, Iman Sofik Tekom saja, jenis kelamin laki-laki, semester 2, masuknya komputer akuntansi, Jalan Majapahit nomor 304. Oke, input data. Nah, ketika munculnya ini request lihat MHS was not found, karena kita belum bikin lihat MHS. Nah, tapi kita lihat aja apakah datanya kesimpan. Coba kita cek di THP admin, kemudian di refresh dulu F5. Nah, lihat di tabel mahasiswa browse. Nah, ini muncul. Nah, ini kalau ini muncul tersimpan di sini, maka penyimpanan atau kode yang tadi Anda buat di sini sudah betul. Nah, tapi kalau Anda klik di sini kok tidak muncul apapun, atau muncul pesan tadi ya, kesalahan tadi. Nah, oke. Nah, supaya tidak rancu, tidak muncul pesan tadi, tidak muncul pesan salah tadi ya. Nah, nggak muncul pesan mana tadi? Nah, nggak muncul pesan was not found ini, maka sebaiknya baris ini silahkan dihapus dulu, atau biarkan saja. Nah, tambahkan dengan perintah ini tanda seru main, kemudian di bawahnya kasih tanda main kebalikannya, kemudian diganti dulu dengan kata-kata data telah tersimpan. Ya, oke, saya simpan. Sekarang coba kita jalankan sekali lagi, refresh ya. Oke, 321 Iman lagi. Oke, input data. Nah, munculnya ini data telah tersimpan. Nah, sementara untuk melihat data Anda sudah tersimpan atau belum, coba lihat di MySQL, kemudian di refresh. Nah, tabel mahasiswa diklik. Nah, ini muncul ini. Kalau ini muncul berarti proses penyimpanannya tadi sudah betul. Nah, nanti minggu depan kita coba bahas lagi bagaimana menampilkan bentuk seperti ini tapi versi buatan kita sendiri. Jadi begitu nanti diklik tombol input data, tampilnya daftar input data yang sudah Anda masukkan, data-data yang masukkan tadi. Nah, sementara yang penting tampilnya tadi dulu, tampilnya data telah tersimpan. Nah, contoh yang salah sekarang, contoh yang salah bisa dipahami ini ya. Kodenya dikit ini, nah, nggak banyak kok. Ini sudah sering Anda lakukan, persis seperti yang biasa kita coba selama ini. Kan cuma ini aja, ini sama ini, tinggal ini pesen. Intinya sebenarnya nih, baris 13 sama baris 15 ini intinya ya, untuk mengeksekusi perintahnya tadi. Kalau yang ini kan hanya untuk menampilkan pesan tersimpan atau tidak.
Nah, kalau nggak tersimpan, contohnya yang kesalahan tuh gini, contoh salah ya. Misalnya ini harusnya nulisnya mahasiswa, tapi keliru, hanya mahasis saja. Oke, saya coba isi lagi. Oke, saya klik ya. Nah, perhatikan ini input data. Nah, ada kesalahan input data. Ya, ini kalau pesannya semacam ini berarti ada kesalahan codingnya. Nah, coba dicek lagi sekali lagi dari coding yang ada. Ya, misalkan tag yang berkaitan dengan nama-nama tabel dan sebagainya, gitu ya. Cek mahasiswa. Atau barangkali mungkin nama sambungnya juga keliru, bisa jadi. Cuma kalau sambung ini keliru, munculnya harusnya ini koneksi database gagal ya, kalau berkaitan dengan sambung ya. Tapi kalau berkaitan dengan perintah input datanya, coba dicek baris 3, baris 6 sampai dengan 10, samakan huruf besar kecilnya, dan baris 13-15 ya. Selama ini nulisnya benar, sama dengan yang ada di MySQL nya, maka perintah ini pasti akan bisa tersimpan. Ya, begitu untuk bagaimana proses menyimpan data yang ada. Jadi kalau sebelumnya kita tidak menyimpan datanya, sekarang sudah bisa menyimpan data ke MySQL. Nah, ini sementara melihatnya di sini untuk ngecek sudah tersimpan atau belum. Jadi silakan dibuka dua MySQL plus di aplikasinya ini. Ya, jadi jangan cuma satu ya. Jadi ini dibuka, ini juga dibuka. Ini yang MySQL-nya untuk memeriksa apakah sudah tersimpan atau belum, sedangkan yang ini untuk kita coba jalankan. Jadi sebenarnya file sambung tidak perlu dijalankan ya. Jadi Anda bisa langsung ke input MHS, karena sambungnya tadi dijalankannya di MHS proses ini sambungnya. Jadi baru kelihatan sambung itu di input MHS proses ini. Jadi tidak dijalankan secara manual. Tadi hanya untuk ngetes saja sambungnya nulisnya sudah betul atau tidak. Tapi kalau Anda yakin sudah nulis, ya sudah langsung aja dijalankan di input MHS prosesnya tanpa perlu dijalankan manual di file sambungnya langsung. Ya, begitu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa menuliskan di komentar kalau yang mau bertanya. Sekali lagi jangan lupa yang barusan hadir ya, absensinya 1 tetap di siakatnya. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa komen di sini untuk interaksi kita, misalnya ada pertanyaan atau ada yang mungkin perlu disampaikan. Ya, di video ini juga bisa diulang lagi, kalau tidak jelas bisa diulang lagi, buka lagi siakatnya, atau silakan subscribe saja channel saya. Jadi kalau ada mata kuliah baru, daftar mata kuliah yang ada bisa Anda lacak kembali. Ya, yang kemarin mungkin lupa atau apa bisa Anda lacak kembali. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, barangkali itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kita gunakan cara yang sama seperti ini. Nanti silakan Anda bisa mengatur, karena ada banyak masukan. Ya, masukannya begini, banyak yang karena apa namanya, paketnya Pak saya cuma punya paket YouTube. Ya, jadi kalau buka yang lainnya tidak bisa, tidak ada sinyal dan sebagainya. Nah, ini saya coba masuk ke channel YouTube. Jadi selain Anda bisa cukup berlangganan menggunakan YouTube, memanfaatkan YouTube-nya, juga bisa mengatur resolusinya ya. Itu kan ada setelan ya, ada setting. Jadi kalau ingin bandwidth-nya agak agak hemat, coba diatur yang 360 lah. 360 ya, memang cuma mungkin gambarnya jadi agak samar
Kalau punya bandwidthnya berlebih ya juragan pulsa misalkan ya pakai aja yang HD 720 atau 480. Saya kira 480 360 cukup lah ya, 480 cukup lah, sudah cukup bagus itu ya. Tapi kalau mentok-mentoknya ya 240 tapi Anda sambil di full screen ya, di layar monitornya atau di layar HP-nya supaya lebih kelihatan, karena kalau 240 itu gambarnya jadi ngeblur, tulisannya jadi ngeblur ya. Oke, begitu untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau nanti dicoba dulu, kalau ada masalah, ada problem, jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya, WA saya, Pak ini kok tidak bisa jalan dan sebagainya. Silakan ganggu saya kapanpun ya, cuma mohon maaf nanti mungkin saya menjawab ya kalau pas saya lagi enjoy, lagi slow gitu ya. Tapi kalau ada masalah coba silakan disampaikan dulu ketimbang nanti lupa. Ya oke, nanti kalau ternyata banyak yang ingin pindah ke JJ lagi ya monggo, nanti dirembuk bareng-bareng enaknya bagaimana ya. Saya gunakan beberapa cara lah ya. Jadi kalau ingin JJ pribadi ya silahkan, bisa sambil dilihatkan kameranya di laptopnya ya boleh ya. Mungkin sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk masukan, kritik dan sebagainya silakan bisa Anda masukkan di kolom komentar atau di fungsi chatting ini ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, tetap sehat, selamat bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.